Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Tentunya baik ya. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih boleh berjumpa dalam ibadah online. Dan kita juga bersyukur kalau pada hari ini kita merayakan puncak pekan anak sekolah minggu dan hari ulang tahun ke-67 Sekolah Minggu Gereja Toraja. Ya. Untuk memulai ibadah kita hari ini, saya jemput semua berdiri, kita puji Tuhan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Ya, potundam salam akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita puji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah, sekarang kita akan membaca Mazmur secara berbalasan, tapi anak-anak sekalian baca di rumah, Ibu mendengar dan Ibu membacakan. Kita akan membaca Mazmur 112 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Kita membaca secara bersama-sama. Bahagia orang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkara di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Amin. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberkati kami dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman kebenaran. Mampukan kami untuk mendengar dan melakukannya. Biarlah firman itu menjadi suluh dalam kehidupan kami di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom. Ibu senang sekali berjumpa dengan anak-anak, namun lewat live streaming. Tapi kita percaya dimanapun kita berada, Yesus menolong kita. Nah, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tetapi sebelumnya itu Alkitab disiapkan, ditutup dulu, perhatian sama ibu guru. Ya. Kalau anak-anak berada dalam satu ruangan yang suasananya gelap sekali, tidak ada apa-apa dilihat. Lalu
tiba-tiba ada sorotan cahaya masuk ke ruangan itu. Kira-kira suasana ruangan itu berubah, bukan? Ia berubah menjadi terang. Pandangan kita juga, mata kita juga terang melihat karena ada cahaya. Suatu hari, Yesus naik ke gunung bersama dengan 3 muridnya, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Mengapa cuma 3 murid yang dibawa? Sedangkan murid Yesus itu ada banyak. Ya, karena ketiga murid ini selalu dekat dengan Yesus. Tetapi mereka kurang yakin. Nah, karena itu setiba di atas gunung, mereka istirahat. Lalu Yesus berjalan dan untuk berdoa. Lalu tiba-tiba wajah Yesus berubah. Muka Yesus bersinar kayak seperti cahaya matahari. Begitupun juga pakaiannya berubah menjadi putih, bersih, terang. Kemudian murid-murid Yesus melihat Yesus sementara berbicara kepada 2 orang. Siapa itu? Elia dan Musa. Lalu Petrus spontan berdiri. Kami senang sekali atau berbahagia berada di tempat ini. Sekiranya engkau berkenan, kami akan membuat 3 kemah, 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Sesudah itu, tiba-tiba ada awan turun menutupi mereka. Lalu ada suara keluar dari awan itu yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya engkau berkenan. Nah, apa yang terjadi pada waktu murid-murid Yesus mendengarkan berita itu? Mereka takut. Mereka pergi bersembunyi dan tersungkur. Lalu Yesus datang mendekati mereka dan menenangkan mereka. Berdirilah. Lalu murid-murid melihat, wah, tidak ada orang kecuali Yesus sendiri yang ada. Lalu Yesus memberikan pesan kepada muridnya bahwa apa yang kamu lihat sekarang ini janganlah diceritakan kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan. Nah, mengapa anak-anak Yesus melarang muridnya untuk menceritakan kejadian itu? Supaya orang percaya Yesus. Kedua, bahwa supaya orang mengakui bahwa Yesus adalah keselamatan dunia. Bukan karena melihat mujizat, penglihatan seperti yang dilihat ketiga murid tadi, tetapi Tuhan memilih Yesus untuk menjadikan sumber keselamatan
Karena Yesus anak-anak adalah yang penuh dengan kerendahan hati. Dia juga berasal dari keluarga sederhana yang dipersiapkan Tuhan untuk keselamatan bukan hanya orang percaya, tetapi semua manusia. Karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa yang mau diambil dari cerita ini? Cerita ini mau mengajak kita untuk selalu cinta kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Yesus adalah satu-satunya sumber keselamatan. Dan karena itu, mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini kita senantiasa memuliakan hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Juru Selamat dunia. Demikian cerita kita. Pokok cerita adalah Yesus sungguh anak Allah yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Yesus sungguh anak Allah yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Diambil dari Matius 17 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca firman Tuhan. Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan. Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah ku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah itu." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepada Elia, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ya, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan memberikan ungkapan syukur
kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu yang mengalir di waktu malam, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Iya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Ada yang sakit? Kita doakan. Banyak teman-teman kita yang sakit, mama, papa, oma. Kita berdoa untuk ulang tahun SMGT yang ke-67 dirangkaikan dengan Pekan Anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Berkati cerita ini sehingga kami sungguh-sungguh mencintai Yesus dan mengakui bahwa Yesus yang kami imani adalah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia ini. Biarlah ya Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan ini kami percaya ada kuasa Tuhan yang selalu menuntun kami agar kami tetap mengandalkan kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa kami boleh memperingati Pekan Anak dirangkaikan dengan hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-67. Terima kasih atas kuasa Tuhan yang berkehendak di dalam wadah ini. Biarlah wadah ini semakin hari semakin diberkati Tuhan dan semakin bertumbuh. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh. Ada banyak anak-anak Tuhan sakit. Tapi kami percaya melalui upaya yang dilakukan oleh orang tua, pendampingan apapun yang diberikan bagi anak-anak kami, Tuhan memakai semuanya itu. Agar melalui itu Tuhan, anak-anak boleh memperoleh kepulihan yang bersumber daripada Yesus sendiri. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkati orang tua dari anak-anak sekolah minggumu. Papa, mama, oma dan opa di dalam mendampingi anak-anaknya di rumah. Kuatkan mereka. Dan ketika juga ada orang tua dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau jamah melalui bilur-bilur kasih-Mu. Agar orang tua mereka mendapatkan kepulihan dari Tuhan juga. Berdoa Tuhan untuk anak-anak di dalam bangku pendidikan mereka masing-masing. Berkati. Mungkin ada anak-anak yang sudah tatap muka atau ada yang masih dari rumah secara online. Tapi kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada pada mereka. Berdoa untuk persembahan yang telah dinyatakan dalam ibadah ini. Berkati persembahan ini agar dipakai di dalam kelebaran akan kerajaan Tuhan melalui wadah sekolah minggu Jemaat Peniel Perumnas. Berkati bagi saudara-saudara kami yang mengelolanya. Berkati guru-guru sekolah minggu yang saat ini juga dalam kelemahan tubuh.
Biarlah ya Tuhan, kasih-Mu selalu menatang mereka. Agar di dalam kelemahan tubuh itu tetap mendapatkan pertolongan dari Tuhan melalui perawatan, obat-obatan, makanan, dan minuman. Bapa di surga, ini ungkapan syukur permohonan kami Bapa. Dengarkanlah itu dan ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum menerima berkat dari Pak Pendeta, kita puji Tuhan, sudah waktunya hendak kita pulang. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkah dari Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, saya jemput kita semua berdiri. Kita puji Tuhan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Kami guru-guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Peniel Perumnas mengucapkan selamat ulang tahun sekolah minggu Gereja Toraja yang ke-67. Tuhan Yesus memberkati.